Apa kabarnya? Luar biasa, hebat, dahsyat. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita telah diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Ibu Nurlena Sari Rangkuti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, materi kita hari ini teks eksposisi. Tujuan materi kita adalah mampu mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak ibu, silahkan menyimak materi yang akan ibu jelaskan. Terima kasih. Materi kita hari ini teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Contoh di awal merupakan sebuah contoh tesis yang menyangkut masalah ekonomi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Ditandai dengan kalimat-kalimat yang berisikan pendapat penulis terhadap permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. 3. Penegasan ulang atau pendapat merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian sebelumnya. Terdapat dalam bagian akhir dari sebuah teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, membuat fakta dan pendapat. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, memuat informasi pengetahuan. Yang keempat, netral dan objektif. Yang kelima, terdapat penilaian dan upaya membujuk. Yang keenam, disampaikan dalam bentuk baku. Langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih data. Yang keempat, membuat kerangka sesuai dengan topik. Yang kelima, mengembangkan kerangka atau menulis paragraf. Yang keenam, menyunting paragraf, yakni mencermati penggunaan ejaan, pilihan kata, dan susunan antara kalimat agar menjadi koheren dan kohesi. Berikut ini kamu perhatikan dengan baik contoh teks eksposisi.
Sampai di sini dulu materi kita kali ini anak-anak ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi kamu dapat menyimak dengan baik dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi.